Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya paket kayu ini datang lagi tambahan, dan ada juga paket slot ya, untuk slot pagar bawah ya. Ini sengaja gue beli karena kalau pakai bawaannya kurang bagus. Ini penampakannya slot bawah ya, slot bawah pagar 2 biji ya. Kalau bisa gue bilang sih asnya cukup tebal dan platnya juga bagus ya. Dan kemarin untuk yang video sebelumnya itu kan baru gue tata ya, papan sirap kayu lin. Gue tata dulu, gue mau ngemal mau gimana gitu, papan-papan mana yang cocok biar ya sedikit rapet lah. Dan kebetulan juga kan untuk di pagar engselnya kan dia kurang ya untuk palangan tengah dan kiri kanan penguatnya. Dan sebelum itu intronya dulu dong. Oke bang. Ya, dan lagi-lagi ya, sebelum gua beraktivitas atau sebelum gua mengerjakan proses pembuatan pagar ya, ini pagi hari sini sudah gerimis ya. Ya, semoga aja sampai sore tidak hujan deras kan. Karena ya gua nggak tahu ya, akhir-akhir ini di bulan Desember hujannya cukup intens ya. Dan ini setelah gue pilih kayu mana yang bagus, yang tidak yang tidak bengkok atau tidak melenting, ini gue ukur. Ya, dan ini hasilnya ya. Ini potongannya yang di atas yang pendek itu untuk tengah ya. Palang tengah untuk pagar engsel itu 83,7 cm, dan yang kedua itu yang 2 batang panjang itu untuk kiri kanannya pagar engsel. Jadi gue pengen perkuat lagi karena kan ini buka tutup ya. Gue jaga-jaga aja buat lebih yakin dan lebih mantep lagi. Ini gue bikin di ukuran 160 cm, dan yang paling bawah ini gua buat palangan tengah ya, pagar sliding itu di 156,5 cm. Ini gua sengaja dari bahan sisa ya. Jadi ini gua proses penyambungan untuk bagian engsel ya, karena untuk bagian engselnya gue bikin tidak bertumpu langsung ke tiang besi, bekas pagar besi. Dan penyambungannya ini gue pakai paku ya di dalamnya, jadi biar memperkuat, dan gue tambah lagi di lem. Dan di sini gue mulai memasang palangan tengah ya untuk pagar engsel. Ya, dan berikutnya untuk palangan yang kiri kanan ya, untuk memperkuat lagi khususnya di bagian engsel. Jadi bebannya tuh jadi lebih terbagi gitu. Ya ini sih menurut pandangan gua aja sebagai tukang abal-abal. Ya begitulah kira-kira ya. Dan ya, di sini prosesnya cukup cukup ramai ya, karena gue pengen tuh untuk pagar engsel gue pengen bener-bener kuat dan bener-bener presisi, jadi nggak ada miringnya gitu ya. Dan seperti dugaan gua ya, yang tadi pagi hanya gerimis dan sekarang ini sore ya, jam 4-an ini hujannya mulai deras. Makanya gue stop pekerjaan gue sampai di sini, dan gue lanjutin lagi di hari esok. Karena bisa dilihat sendiri kan, sekeliling di teras rumah gue ini tampias ya, dan anak gue juga lagi main hujan-hujanan di sana, lagi main sama kelinci. Oke, kita balik lagi ini di hari berikutnya ya.
karena bukan cuman ya, tapi tinggal pemasangan palangan untuk pagar sliding ya. Oh ya, kelupaan ya, ini gua potong lagi di bagian siku-siku ya, siku-siku untuk pagar engsel ya, yang sebelumnya itu kekecilan, jadi gue bikin agak panjang karena di dekat situ ada lubang baut engsel sih, buat engselnya itu. Ini gue bikin apa ya, bikin rangka buat lubang buat pengunci ya. Jadi kalau misalnya dikunci dari luar, mau digembok dari dalam itu bisa ya, layaknya seperti pada pagar-pagar besi pada umumnya kan. Setelah bagian skrup-skrupan ini, karena ada bagian skrup yang menonjol, jadinya semua gua bersihkan semua dulu, dan sekaligus pala skrup ya yang tidak terlalu masuk ke dalam, ini gua ratakan serata kayu ya. Setelah selesai penggerindaan bagian kepala skrup dan skrup yang menonjol supaya terlihat rapi, dan ini gue lagi proses pendempulan ya. Dan ini gue melakukan proses pendempulan ya sederhana aja ya, pakai serbuk kayu, dan gue lem pakai lem power glue atau lem yang 5000-an itu loh. Ini gue lagi gerinda bagian slot grendel ya, grendel pengunci ya. Maksud gue tuh ini, nanti gue bikin lubang buat di pagar engsel kayu gue bikin lubang ya, biar bisa tangannya tuh masuk ke grendel pengunci bagian dalam ya, seperti ini. Dan ini grendelnya gue ambil karena menurut gue masih bisa gue pakai, dan kalaupun dipasang juga terbilang rapi ya kalau udah dipasang. Lucunya lagi, ketika gue sudah melepas grendel lamanya dan gue mau mal buat ke pagar engsel gue yang dari kayu ini ya, ini gue kurang bantalan untuk di tengah-tengahnya ini. Makanya di sini gue bikin bantalan biar bisa dipasang apa ya, klem yang sudah gue bikin dan sudah gue cat ya di part sebelumnya. Ya Allah, kadang ya saat proses pembikinan ya memang tidak semuanya mulus ya, pasti ada yang begini nih, gue terlalu kencang untuk skrup, jadinya ya patah ya, mau gimana lagi ya. Ya udah, di sini gue langsung bikin lagi, dan ini tidak gue video ya, gue langsung bikin lagi karena ya udah moodnya udah gak enak, makanya ya gue bikin tapi itu pakai paku ya karena kalau pakai skrup ntar pecah lagi ya, capek dong ya. Gue mau bersihkan tempat atau media kerja gue kan, karena kalau misalnya bersihkan kita juga enak ya, kerjanya juga dengan nyaman ya. Setelah bersih-bersih, gue proses pengamplasan ya. Ikutan nanti next mau gue cat. Dan ini slot bagian bawahnya ya, ini gua rencana mau mengecat, jadinya di sini gua gua copot dulu ya, gua copot dulu penghalang bagian atas biar asnya itu bisa gua ambil dan bisa gua cat. Jadinya kan kalau misalnya semuanya dicat utuh ya, insya Allah pasti nggak akan karatan. Ya namanya manusia hanya berencana kan, yang menentukan tetap Allah, jadi ya sudahlah, berserah diri. Dan memang ini kejadian lucu sih ya. Sebenarnya
perasaan gua, ya namanya juga perasaan bang ya, gua udah mencet itu tombol play di HP gua kan, perasaan gua udah mencet, tapi pas gua cek lagi ternyata kok nggak ke record. Ya, ya udah. Ya udah akhirnya gua videoin bagian yang ini aja sih, bagian grendel penguncinya aja yang gua record ini. Di sini gue melakukan pemasangan untuk papan ulin atau bisa dibilang, dan yang harus diketahui di sini ada trik tersendiri ya untuk pemasangan papan ulin ini, karena kan dia tipis, itu tidak bisa langsung ditancapkan paku karena dia akan pecah. Ya nggak tahu ya kalau mungkin yang lain bisa ya. Di sini gue sudah mencoba di potongan sisahan sirap genteng itu, sirap ulin itu, dan ternyata pecah kalau langsung dipaku. Makanya kenapa gue setiap maku itu dibor ya begitu, dan memang agak lama. Dan ini untuk yang gue kerjakan pintu gerbang yang sliding ya, jadi ya lumayan lebar dan lumayan capek dan lumayan juga panjang prosesnya. Ini memakan waktu kurang lebih 2 jam lah dan cukup melelahkan juga. Tapi ya di sini karena gue ditemenin sama istri gue, makanya ya gue tetap semangat sih. Dan akhirnya setelah sekian lama bulan purnama ya akhirnya selesai, dan inilah penampakannya secara secara mentahan ya, bisa dibilang secara mentah. Ini belum gua cat, belum gua apa-apain, cuman baru selesai dipasang, dan penampakannya seperti inilah. Dan untuk selanjutnya gue pengen setelah ini amplas sebelum tahap ngecatan. Oke, sekian dulu dari gua, terima kasih.